statistik ya. Jadi kalau penelitian ini kan analisis statistik ya. Penelitian ada dua. Ada yang tipe data itu deskriptif. Ya, ini ulang sedikit ya. Deskriptif ada yang disajikan dalam bentuk kategorik dan ada yang disajikan dalam bentuk numerik ya. Nah, tapi ada juga penelitian, tapi ini hanya untuk penelitian tentang gambaran ya, deskriptif. Nah, nanti saudara kalau di penelitian, saudara penting untuk melihat juga gambaran daripada hasil penelitian saudara. At least gambaran siapa karakteristik respondennya. Ya, kalau data yang kategorik itu bisa ditampilkan dalam bentuk N dan persentase, oke? Berapa jumlahnya, misalnya pria, berapa N-nya, wanita berapa persentasenya, ya? Berapa N, berapa persen. Oke? Kalau yang numerik itu biasa ditampilkan dalam bentuk ada dua nih. Kalau numerik itu ada dua, ya. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini untuk saya sederhanakan, numerik itu ada dua. Ada yang namanya distribusi data normal, ya. Distribusinya normal. Ya, ciri khasnya apa? Ya, ciri khasnya adalah dia punya ciri khasnya bentuknya kayak gini nih, ya. Distribusi sebaran datanya tuh nilai min itu dekat dengan nilai median. Ya. Median tahu kan nilai tengah ya. Oke. Ada juga yang sebarannya datanya tidak normal. Ya. Ya, bentuknya bisa kayak gini nih. To the apa? Kalau lagu Beyonce ya, to the left, to the left, to the right ya. Ya, oke. Ya, juga bentuknya kayak gini ya. Nilai min sama median itu nilai itu jauh ya. Itu ciri khasnya. Biasa nilai min itu berbeda jauh dengan beda jauh lah dengan data median. Seberapa jauh? Ya pokoknya kelihatan berbeda sekali ya. Itu distribusi data tidak normal. Nah, itu biasa ditampilkan kalau untuk data yang seperti ini, kalau data normal bisa disajikan untuk min plus minus standar deviasi ya. Saudara ingat ya, standar deviasi masih ingat? Standar deviasi adalah SD adalah akar dari varian ya. Varian itu apa? Maksudnya kalau standar deviasi besar, saudara bisa cerita bahwa itu dispersinya besar ya. Kalau untuk ilustrasi paling mudahnya, paling pahamnya, ini seperti ini, harga saham ya. Hari ini naiknya berapa? Dia nilai terkecil sama nilai terbesar itu nggak jauh range-nya. Itu namanya dispersi, standard deviation ya. Kalau rumus matematikanya X1 dikurang X bar dikuadratkan, ini akarnya, ditambah dx2 dikurang x bar, x rata-rata sampai xn sampai seterusnya dibagi n kurang 1 ya. Ya, tapi maksudnya untuk gampangnya kalau nilai standar deviasi, kalau standar deviasi lebih besar daripada nilai median, itu kemungkinan besar dispersi penyimpangan data nilai terkecil sama nilai terbesar itu besar sekali. Antara range yang nilai terkecil sama nilai yang besar itu beda jauh sekali ya. Kalau dari distribusi data normal itu kalau itu terlalu besar artinya variasi data itu terlalu banyak ya. Itu kemungkinan data tidak normal ya. Nah, tapi kalau data tidak normal itu bisa ditampilkan dalam bentuk nilai median. Ya. Oke? Itu ya. Nah, bagaimana Pak untuk menguji data itu apa terdistribusi normal tidak normal? Maksudnya buat apa? Emang kenapa kalau data terdistribusi tidak normal? Jadi kalau saudara punya data, kalau data yang normal itu maka akan membentuk data namanya parametrik ya. Ini parametrik maksudnya data yang saudara kumpulkan itu dapat merepresentasikan data yang ada di populasi. Namanya parametrik. Itu represent the population, the truth ya.
Datanya itu bisa mewakili, ya. Makanya kalau ada beberapa data itu sebisa mungkin kalau datanya dibuat jadi normal, ya. Kalau data tidak normal, itu bisa namanya dibuat jadi transformasi. Ditransform. Maksudnya apa, Pak? Jadi gini ya. Jadi kalau saudara gini ya, yang perlu uji normalitas data itu hanya untuk data numerik ya. Data kategorik itu tidak perlu dilakukan uji normalitas data. Kemungkinan besar tidak normal, ya. Oke. Ini ya, ditransform. Jadi data itu bisa dibuat jadi misalnya datanya dibuat jadi log, logaritma variabel X-nya, atau dibuat jadi akar, ada yang dibuat jadi dipangkat, X kuadrat, datanya dibuat variabel baru, ditransformasi, sehingga datanya akan terdistribusi jadi normal. Ya. Nah, kalau data tidak normal, maka ini sebaran datanya itu dianggap kurang gitu mewakili data yang ada di populasi. Ya. Jadi kalau sudah dapat data yang sudah dikumpulkan itu tidak normal, maka itu punya kelemahan. Data yang sudah tampilkan itu kemungkinan ada nilai outlier. Ya. Outlier itu ada nilai ekstrim yang akan merancukan, mengacaukan, menarik nilai rata-rata daripada hasil penelitian saudara. Sehingga itu datanya dianggap kurang gitu mewakili data yang ada di populasi. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan, saudara? Nanti saya masuk ke bagian analitik nih. Untuk mengatasi data tidak normal, biasa ada beberapa cara. Ya. Ini kan data tidak normal. Ya. Pertama, ada outlier kan? Dicek aja outlier. Yang pertama yang dicek, apakah ada outlier atau enggak. Pasti pertama mesti dicek apakah ada salah input atau tidak salah inputnya. Karena kalau salah input ya mesti dikoreksi. Tapi kalau itu benar nggak ada salah input, dicek data outliernya masuk akal atau enggak. Misalnya contoh ada orang ukur tensi. Tensi ada yang ukur sampai tensinya 200. Kan? Tapi rata-rata mungkin yang lain ada 120 sistolnya ya. Nah, saudara cek secara dunia medis, apakah itu masih make sense atau enggak? Apakah memang benar ada orang yang masih tensi bisa 200? Kalau itu benar, ya udah tetap masukin. Ya. Jadi pertama dicek outliernya. Ya. Ada kemungkinan bisa tetap dimasukkan, atau yang kedua dibuang. Ya. Biasa sih kita simulasi ya. Ada cara kita masukkan, kemudian kita buang, terus dites lagi. Misalnya ada total ada 10 data ya. Sorry, misalnya 30 data. Ada 2 yang outlier. Outlier itu tinggi banget ya. Ya, kita coba simulasi. Kita buang, sisa 28. Dites lagi, normal tinggal normal. Ya. Itu satu. Itu bisa dengan cara yang tadi saya bilang transformasi. Baru membuat variabel baru, nanti data yang baru itu surat tes ya. Apakah data normal tidak normal ya. Tapi biasa kalau ditransformasi sih datanya akan lebih smooth ya, jadi normal ya. Sekali lagi ya, kenapa data itu perlu dibuat normal? Karena data itu untuk bisa merepresentatifkan data yang di populasi, sehingga yang perlu data yang distribusinya normal. Karena asumsi hipotesisnya adalah bahwa data yang ada di populasi terdistribusi secara normal ya. Kalau ini namanya parametrik. Kalau data tidak normal, orang ujian pakai non parametrik ya. Gitu. Cara untuk mengatasi outlier ya. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi cek apakah data outlier atau enggak? Yang pertama, bisa cara untuk memeriksa outlier ya. Ingat ya, ini outlier hanya untuk data numerik ya. Data BMI. BMI kan bisa dalam bentuk numerik, berapa satuannya? 17,5, 23,7, 29,4 itu numerik. Tapi data BMI juga bisa dibuat kategorik ya, skala ukurnya. Ya, saya ulangin yang gini deh. Contoh ya, BMI. BMI kan numerik atau kategorik? BMI itu satuan numerik atau? Hah? Numerik, Pak. Ya, numerik ya. Numerik. Ya, kalau angka yang berapa satuannya itu bisa numerik. Tapi data BMI juga bisa dalam bentuk kategorik. Ya, kategorinya bisa kategori
dua kelompok, misalnya BMI kurang dari 25 dan BMI lebih dari 25 ya. Atau bisa juga kategori lebih dari 2 kelompok. Ya, atau 4 kelompok ya, tergantung WHO. Tapi ini kategorik. Ya, jadi sekaligus saya sampaikan nih. Jadi skala pengukuran variabel itu penting ya. Kalau numerik itu namanya satuannya namanya rasio. Ya. Jadi kalau saudara mau buat penelitian, itu mesti ada sesuatu yang sifatnya bervariasi. Ya. Kalau ingin mengukur penelitian, itu ada kelompok populasi siapa, dan saudara mesti variabel mesti jelas nih. Kalau penelitian yang bivariat itu namanya exposure outcome. Ya. Dan pastikan itu semua yang saudara ukur, yang saudara teliti, itu bisa diukur. Ya, hati-hati kalau saudara penelitian pada imaging ya, pakai radiologi. Pastikan itu bisa dibaca dan diukur. Susahnya itu kayak gini loh, kalau misalkan berupa foto kan, hasil radiologi. Biasanya kan hasil radiologi berupa dideskripsikan dalam bentuk kata-kata kan. Nah, kata-kata itu harus bisa dikategorikan, dibuat variasi. Minimal dalam bentuk numerik, angka, atau bentuk kategorik. Nah, kategorik juga ada dua nih ya. Jadi skala ukur, ini saya ulang sekali ini. Skala pengukuran. Skala ukur variabel ya. Ada namanya skala ukur kategorik dan ada skala ukur numerik. Satu, kategorik. Apa ya, saya jelasin ini cara basic ya, ini cara dummy untuk belajar ngerti statistik ya. Ya, pelan-pelan dulu ya. Ya, kalau kategori ada dua. Ada namanya nominal. Ya, nominal dan ordinal. Ciri khasnya apa? Kalau nominal tingkatannya sama. Ya. Ini bentuknya kayak ini penggaris apa tangga. Kalau nominal contohnya apa? Jenis kelamin, pria, wanita, ya, tingkatan sama. Golongan darah A, O, AB, tingkatan sama. Sakit, tidak sakit, itu tingkatan sama. Ya, biasa itu namanya kategorik nominal, skala pengukurannya. Yang kedua, skala pengukuran ordinal itu ada tingkatannya, ya, tapi tidak bisa dilipat kali gandakan. Ya, kategorik tapi ada tingkatannya. Contohnya, tingkat pendidikan. Ya, tingkat pendidikan ada namanya, ada pendidikan SMA, SMP, ya. Kita tahu bahwa yang pendidikan SMA itu lebih tinggi derajatnya dibanding SMP. Ya, pokoknya semua yang ordinal itu ada tingkatannya, seperti ilustrasi anak tangga. Oke? Terus apa lagi? Kalau stadium kanker itu kategorik atau numerik? Numerik. Ya, stadium kanker 1, 2, 3 masuk ke kategorik ya. Karena itu berupa kumpulan gejala kan. Kita nggak bisa cerita bahwa stadium 4 itu 2 kali lipat lebih berat dibanding stadium 2, stadium 1 atau apa ya. Nah, ini numerik ada dua. Ada namanya interval. Ya, interval itu bisa nilai minus. Dan interval itu bisa dalam bentuk nilai. Interval satunya bisa minus. Contohnya suhu ya. Ya. Tapi bisa dilipat kali gandakan juga. Ada juga rasio skala numerik dalam bentuk rasio. Rasio contohnya berat badan. Ya. Misalnya berat saya 100 kilo. Jadi beratnya Pak Ferry itu 100 kilo, 2 kali lipat lebih berat daripada yang misalnya beratnya Faustin, beratnya 50 kilo. Ya. Ciri khasnya bisa ada tingkatannya, kita tahu mana lebih tinggi, mana lebih rendah, dan ada kelipatan. Bisa ada kelipatan, ya. Itu ya. Nah, untuk skala numerik itu butuh sekali namanya data dicek outlier atau enggak, dilihat datanya normalitas data atau enggak. Cara untuk melihat outlier, cara tes outlier, ya. Apakah ada datanya normal atau tidak normal? Data tes normalitas data.
Ini mungkin di beberapa kali udah disampaikan ya, mungkin tapi saya ngulang sedikit ya. Yang pertama itu cara namanya visual. Ya. Visual tuh saudara bisa lihat dari grafik ya. Grafik apa? Grafik satu histogram, ya kan? Bentuk saya lihat sebarannya dari bentuknya batang-batang ini. Ya. Dia bentuk pola seperti itu atau enggak? Atau juga ada bentuk bisa juga visual dalam bentuk box plot. Box plot tuh kayak gambarnya kayak gini, box plot. Ya, lihat nilai tengah sama nilai itunya. Ya, atau juga bisa juga ada bentuk yang visual yang lain, ya. Tapi sekali lagi penelitian untuk yang untuk yang penilaian visual ini cocoknya untuk data yang besar banget. Tapi kalau data kecil, suara itu bisa sifatnya subjektif. Misalnya, menurut Yohanes ini kayak distribusi data normal nih, tapi menurut saya kayak enggak nih. Ini kayak agak sedikit udah kurang normal, ya. Nah, ini akhirnya itu perlu dikonfirmasi pakai satu uji statistik. Uji apa? Masih ingat? Uji normalitas data? Kolmogorov-Smirnov. Ya, satu. Namanya Kolmogorov-Smirnov. Ini bukan bahasa Rusia ya. Bahasa jorok statistik kita sebutnya. Kolmogorov-Smirnov. Indikator apa? Kalau nilai P-nya itu lebih besar, ya. Kalau P-nya itu lebih besar, P-value-nya ya, P-value dari uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar daripada 0,05, itu artinya data normal. Nah, kebalikannya ya. Kebalikannya signifikan ya. Ya. Ini kalau uji Kolmogorov-Smirnov untuk sampel yang biasa minimal N-nya jumlah sampel size-nya 30. Ada beberapa referensi mengatakan 50 ya. Tapi kalau ini sampel besar yang untuk yang sampel besar. Yang kedua, kalau sampel kecil itu pakai uji namanya Shapiro-Wilk. Oke. Shapiro-Wilk. Ya, indikator sama. Kalau nilai P-nya lebih besar daripada 0,05 itu artinya data normal. Ya.